Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uswatun Hasanah dari jurusan Akuntansi Program Studi Keuangan dan Perbankan Politeknik Negeri Samarinda. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai surat berharga. Langsung saja kita simak videonya ya. Apa sih surat berharga itu? Surat berharga yaitu surat yang oleh penerbitnya sengaja diterbitkan sebagai pelaksanaan pemenuhan suatu prestasi yang berupa pembayaran sejumlah uang. Surat berharga berbeda dengan surat yang mempunyai harga. Bila surat berharga diterbitkan untuk memenuhi suatu prestasi, maka surat yang mempunyai harga diterbitkan untuk menjadikan bukti bahwa pemiliknya berhak atas sesuatu. Nah, di sini ada perbedaan surat berharga dan surat yang mempunyai harga. Surat berharga haknya bersifat objektif, dapat diperdagangkan, pemiliknya dapat berganti. Contohnya adalah wesel, cek, dan lain-lain. Sedangkan surat yang mempunyai harga itu haknya bersifat subjektif, tidak dapat diperdagangkan, pemiliknya hanya namanya yang tercantum saja, contohnya KTP, SIM, dan lain-lain. Berikutnya ada penggolongan surat berharga. Surat berharga yang pertama itu mempunyai sifat kebendaan, yaitu surat berharga yang di dalamnya terkandung hak atas pemilikan barang tertentu yang tercantum dalam surat berharga tersebut. Adapun perikatan dasarnya adalah penyerahan barang-barang tersebut, yang termasuk dalam golongan ini misalnya konosimen yang diserahkan oleh pengangkut kepada pengirim, atau sel yaitu dokumen penitipan barang di gudang, pelabuhan sebelum diangkut ke atas kapal. Lalu yang kedua ada surat berisi tanda keanggotaan suatu persekutuan, yaitu surat berharga yang berisi hak-hak keanggotaan suatu persekutuan atau perusahaan, misalnya saham suatu perseroan terbatas atau PT. Lalu yang ketiga ada surat-surat tagihan utang, yaitu surat berharga yang berisi hak atas menagih sejumlah uang yang tercantum di dalam surat berharga tersebut. Perikatan dasarnya adalah untuk memenuhi suatu prestasi. Yang tergolong di dalamnya adalah wesel, cek, accept atau promise, bilet giro, dan lain-lain. Selanjutnya klausa dalam surat berharga. Yang pertama ada klausa atas unjuk atau an order to order, yaitu suatu klausa yang berisi pernyataan bahwa orang yang berhak atas surat berharga tersebut adalah orang yang namanya disebut dalam surat berharga tersebut atau orang yang ditunjuk sebagai penggantinya. Contoh klausa surat berharga atas unjuk ini adalah: atas penunjukan dan penyerahan wesel ini bayarlah kepada C atau pengganti uang sebanyak 1 juta rupiah. Lalu yang kedua ada klausa atas pembawa atau an to order to bearer, yaitu suatu klausa yang berisi pernyataan bahwa orang yang berhak atas surat berharga tersebut adalah orang yang membawanya. Contoh klausa surat berharga atas pembawa adalah: atas penyerahan wesel ini bayarlah kepada Tuan C di Bandung atau pembawa uang sejumlah 1 juta rupiah. Lalu surat berharga sebagai surat legitimasi. Surat berharga juga merupakan surat legitimasi, yaitu bukti bahwa pemegang surat tersebut tanpa pembuktian lebih lanjut berhak atas sesuatu yang tercantum di dalam surat berharga tersebut. Lalu ada wesel. Wesel adalah surat berharga yang mengandung suatu perintah atau order untuk membayar sejumlah uang yang tersebut di dalamnya kepada orang yang berhak dalam waktu tertentu. Dalam pasal 100 KUHD tidak terdapat definisi wesel, tetapi disebutkan bahwa tiap-tiap wesel berisikan: yang pertama, nama surat wesel yang dimuat dalam teksnya sendiri dan diistilahkan dalam bahasa surat itu ditulis. Yang kedua, perintah tak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu, nama orang yang harus membayarnya atau tertarik, penetapan hari bayarnya, penetapan tempat pembayaran dilakukan, nama orang yang akan menerima pembayaran, tanggal dan tempat wesel ditarik, tanda tangan orang yang mengeluarkannya.
Lalu ada wesel-wesel khusus. Sebagaimana telah disebutkan, agar suatu surat dapat disebut wesel, dalam arti undang-undang haruslah memenuhi kedelapan syarat formalnya. Selain itu, pasal selanjutnya mengatakan adanya surat wesel khusus, yaitu yang pertama, wesel yang diterbitkan untuk orang yang ditunjuk dirinya sendiri sebagai pemegang pertama. Yang kedua, wesel yang ditarik oleh penerbitnya sendiri. Yang ketiga, wesel yang ditarik atas tanggungan orang ketiga. Yang keempat, wesel inkaso. Dan yang kelima, wesel berdomisili. Lalu ada endorsement. Endorsement yaitu suatu lembaga dalam hukum wesel untuk memindahkan hak tagih dari pemegang wesel kepada pemegang berikutnya. Caranya yaitu dengan menulis pernyataan pengalihan pada bagian belakang wesel tersebut. Pasal 10 ayat 1 KUHD menyatakan, tiap-tiap surat wesel termasuk juga yang tidak tegas berbunyi kepada tertunjuk dapat diserahkan kepada orang lain dengan jalan endorsement. Lalu ada akseptasi. Akseptasi adalah suatu lembaga dalam hukum wesel yang berisi persetujuan atau kesanggupan tertarik untuk membayar wesel pada hari bayar. Bila tertarik menyanggupi untuk membayar wesel tersebut, maka dia akan menandatangani suatu pernyataan sanggup. Setelah selesai penandatanganan tersebut, ia berubah menjadi akseptan, yaitu tertarik yang telah setuju untuk membayar wesel pada hari bayar. Lalu ada cek. Cek adalah surat yang memuat kata cek yang diterbitkan pada tanggal dan tempat tertentu dengan nama penerbit memerintahkan tanpa syarat kepada banker untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada pemegang atau pembawa di tempat tertentu. Pasal 178 KUHD hanya menyebutkan syarat-syarat formal yang akan dipenuhi oleh cek, yaitu bahwa tiap-tiap cek berisikan 1. Nama cek yang dimuat dalam teks surat tersebut dan diistilahkan dalam bahasa cek itu ditulis. Yang kedua, perintah tidak bersyarat untuk membayar uang tertentu. Yang ketiga, nama orang yang harus membayarnya atau si tertarik. Yang keempat, penetapan tempat pembayaran dilakukan. Yang kelima, tanggal dan tempat cek ditarik. Dan yang keenam, tanda tangan penarik. Lalu di sini ada perbedaan cek dan wesel. Yang pertama ada perbedaan dari segi fungsi. Wesel merupakan alat pembayaran kredit, sedangkan cek merupakan alat pembayaran tunai. Lalu di sisi waktu, perbedaannya wesel lebih dari 1 tahun, sedangkan cek hanya 70 hari. Berdasarkan waktu pembayaran ini, wesel terdapat waktu tertentu, sedangkan cek pada waktu diperlihatkan di dalam cek tersebut. Lalu ada pihak tertarik. Di sini ada wesel itu bankir atau non-banker. Yang kedua, cek itu harus selalu banker. Lalu akseptasi. Akseptasi wesel itu ada, sedangkan cek tidak ada. Lalu klausa. Klausa wesel atas unjuk, sedangkan cek klausa atas pembawa. Lalu ada cek kosong. Cek kosong terjadi apabila pada saat cek tersebut diperlihatkan kepada tertarik dan ternyata tidak tersedia dana yang cukup dalam rekening penarik pada tertarik. Penyebab terjadinya cek kosong adalah yang pertama, kelemahan pengaturan dalam pasal 180 KUHD, di mana ketentuan ini memberikan peluang kepada nasabah atau penarik yang beritikat buruk untuk tetap mengeluarkan cek walaupun dia tidak memiliki dana yang cukup. Yang kedua, ada rahasia bank. Yang ketiga, spekulasi dari pihak pemilik rekening giro. Dan yang keempat, administrasi bank yang kurang waspada. Selanjutnya ada giro. Giro merupakan surat perintah nasabah yang telah distandarisir kepada bank penyimpan dana untuk memindah-bukukan rekening yang bersangkutan kepada pihak penerima yang disebutkan namanya pada bank yang sama atau bank lainnya. Bilet giro kosong. Peringatan dari bank kepada nasabah dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, memberikan surat peringatan 1 atau biasa disebut SP1 yang menyatakan agar nasabah yang bersangkutan tidak menerbitkan bilet giro lagi. Yang kedua, memberikan surat peringatan 2 atau SP2 yang memuat ancaman penutupan rekening dan pencantuman namanya dalam daftar hitam bila ia menerbitkan bilet giro kosong untuk ketiga kalinya. Yang ketiga, ada menutup rekening nasabah yang bersangkutan.
Keuntungan penggunaan bilet giro. Yang pertama, bilet giro itu bebas materai. Hal tersebut karena bilet giro tidak dapat dibayar dengan tunai. Yang kedua, selain itu karena hanya berupa pemindah bukuan, maka bilet giro hanya dapat diberikan kepada nasabah suatu bank. Oleh karena itu relatif lebih aman karena tidak akan jatuh ke tangan orang yang tidak berhak. Yang ketiga, sehubungan dengan adanya dua tanggal tersebut, maka penarik mempunyai kesempatan untuk menyediakan dana guna menghindari penerbitan bilet giro kosong. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai surat berharga. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.